minta dibesarkan dong. Oke. Cep, kemarin teh apa, Cihan? Coba. Semalam teh aku kan PC Ibu ya, Bu. Ya. Iya, aku tuh mau make sure ini, Bu, data kan jadi semalam teh sesuai apa yang aku udah omongin itu udah berkaitan, indikatornya udah aku ganti. Indikatornya jadi ini. Masih. Nah, ini indikatornya udah aku ganti, Bu. Tiga ini. Ya, Oke, terus yang disajikan datanya di bab 1 yang mana? yang review jadinya. Mbak, yang dari 3 loyalitas itu yang mana? Retention masuknya. Coba lihat ke retention dulu. Oke, terus coba bab 1 penjelasan reviewnya apa? Review tentang Shopee-nya, Bu. Reviewnya tentang Shopee, terus apa kesimpulan dari reviewnya apa? Jadi di sini tuh bisa dilihat si Shopee itu tuh kalau dibanding sama e-commerce lain itu tuh persentasenya tuh beda-beda gitu loh, Bu. Dia lebih unggulnya di free delivery-nya. Kalau persentase paling besarnya. Nah, kalau paling kecilnya berarti di loyalty programnya. Oh. Sama Bentar. dia lebih di cheaper product price-nya lebih besar Yang dibanding hubungannya sama loyalitasnya apa yang mau ditonjolkan? Ininya, Bu, apa namanya? Kayak pemilihan review dari orang-orang. Kan tentang loyalitas ya. Iya. Tentang loyalitas. Terus saya tanya, loyalitas apa yang mau diambil dari dimensi itu yang mau disajikan datanya di bab 1. Katanya tentang review, ini reviewnya. Oke, dari review ini kan data ya, saya nggak paham kalau hanya data. Karena mungkin beda persepsi dengan si penulis. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari hasil review ini, apa yang menunjukkan kalau loyalitasnya itu rendah? Gimana? Kalau masuk persentase setiap reviewnya itu masuk gak sih, Bu? Nah, gimana? Persentase setiap reviewnya. Ya, persentase apa? Makanya waktu semalam apa namanya Jehan WA saya, ya saya iyahin. Karena kan perspektifnya berbeda kan, gitu. Makanya ini data itu ya tergantung bagaimana caranya kita mau memberikan informasi gitu. Gitu. Makanya Bu bisa pakai yang ini bisa, oke, terserah gitu loh. Cuman penjelasannya aja yang dikuatkan bahwa si data ini tuh
menunjang pernyataan tentang bahwa ada masalah sama loyalitas di Shopee gitu. Nah, sekarang saya tanyakan dari data ini kesimpulannya apa yang menunjukkan bahwa si loyalitas pelanggan Shopee itu rendah atau menurun atau apapun lah, ada masalah. Kalau aku sih lihat dari kan dia tuh ada perbandingan dari beberapa e-commerce lain ya Bu. Nah, udah gitu apa sih? Jadi ada beberapa nilai yang bisa iniin Bu, maksudnya dia sih nilainya tuh ada yang rendah gitu dibanding e-commerce lain. Jadi ada perbandingan aja yang aku lihat sih dari situnya. Iya, tapi ada kaitannya sama loyalitas nggak? Yang penting adalah bahwa kan dari awal dulu waktu bimbingan, saya udah pernah sampaikan, bahkan waktu di Medlit, udah disampaikan kalau yang namanya data itu silahkan datanya mau apa saja, tapi si data itu harus support. Gitu loh, harus support dengan pernyataan kita yang menunjukkan masalah gitu loh. Data mau apapun juga silahkan aja, mau ditampilkan mau tentang Gunung Galunggung juga bebas gitu loh, silahkan saja. Tapi si Gunung Galunggung itu mensupport bahwa loyalitas konsumen si Shopee ini menurun gitu. Itu aja. Jadi Mbak, data yang mau disampaikan ya terserah, silahkan aja. Sekarang pertanyaan saya adalah dari hasil review ini apa yang menunjukkan ada masalah dengan loyalitas Shopee? Iya, Bu. Iya, Teh, gimana maksudnya? Kayaknya mau diganti dulu datanya, Bu. Maksudnya yang bener nyari data loyalitasnya, soalnya kan kemarin teh nyari-nyari data loyalitasnya tuh sulit. Jadi ngambilnya tuh data review. Cara nyari data loyalitasnya gimana sih? Nyari di Google, Bu. Cari Ya, di ininya. Apa ada yang data.com itu tuh apa sih? Ada cari di situ enggak, keywordnya apa? data loyalitas. Ya enggak susah atau cari data loyalitas. Enggak mungkin, ya mungkin ada ya beberapa data yang mudah yang sudah disajikan. Loyalitas pelanggan, udah cari PJII belum? Saya dari awal nyaranin pakai PJII. Kayaknya belum juga ya. PJII. Dari awal kan saya udah bilang, cari data di PJII, review tentang perkembangan internet di Indonesia itu tiap tahun tuh ada. Mungkin bisa nemuin itu datanya banyak tuh tentang gender, tentang apa namanya itu usia, terus pokoknya berhubungan sama internet, marketplace gitu. Kalau data yang internet itu mah aku juga nemu, Bu. Isinya apa? Apa sih dia kayak perkembangan internet zaman ke zaman tahun ke tahun, Oh, bukan itu. tapi nggak masuk ya. Ya buat apa perkembangan internet dari tahun ke tahun, ada kaitannya sama loyalitas pelanggan Shopee nggak? Enggak. Ya justru itu harusnya Jehan tahu dulu yang mau dicari itu datanya apa. Gitu. Mau misalkan tadi tentang retention, review, oke gitu loh. Tapi apa gitu yang bisa disimpulkan dari sini? Dari ini kan data, bukan informasi, ini adalah data gitu loh. Dari data ini harus bisa dijadikan sebagai informasi kalau menunjukkan kalau ada masalah dengan apa sih si pelanggan Shopee gitu ya, itu loyalitasnya menurun gitu. Ya, Bu. Berarti nyari lagi datanya yang lebih akurat. Iya, karena sebenarnya ini juga mungkin bisa ya, tapi Jehan nggak tahu gitu loh, apa yang harus ditulis. Karena Jehan nggak ngerti juga indikator dari si loyalitas itu apa yang harus dimunculkan di sini. Gitu. Harusnya dari itu kan repeat
repeat kemarin itu pernah menyajikan data tentang jumlah pengunjung ya. Jumlah pengunjung. Iya. Nah, kalau jumlah pengunjung kan saya bilang nggak bisa karena bukan purchase intention, ya kan? Kalau pengunjung kan belum tentu beli. Sedangkan Jehan di sini adalah itu, atau mau diganti aja deh, jangan loyalitas gitu. Udah aja purchase intention biar data itunya bisa dipakai yang kemarin. Gimana Bu? Maaf tadi internetnya kurang ini. Yang variabel Y-nya diganti aja, jangan loyalitas, tapi purchase intention aja kalau datanya nggak dapet-dapet. Kalau ini mah keputusannya sih silahkan aja, cuman ini waktunya sisa Rabu, Kamis. Saya Jumat nggak bisa. Sabtu itu ngumpulin. 3 hari cukup nggak? Ya, itu dia sih, Bu. Iya, makanya jangan memaksakan sesuatu hal yang ini gitu loh. Kalau menurut saya sih harusnya ada, kalau misalkan Jehan pengen kekeh di loyalitas ya, yaitu pengguna Shopee, jumlah apa sih itu penjualan Shopee dari tahun ke tahun gitu. Terus ada yang menunjukkan, cuman yang data yang kemarin jumlah penjualan gitu kan kemarin ya per pieces, tapi tidak menunjukkan adanya masalah sama loyalitas kan, kontradiksi dengan pernyataan kita gitu. Iya. Kalau untuk Sempro saya nggak akan memaksakan ya, artinya kalau tidak layak saya nggak akan tanda tangan. Kenapa? Karena dari Sempro itu langsung lanjut ke lapangan, makanya kenapa kemarin yang udah bimbingan sama saya sampai OVAR kan. Nanti setelah itu pada saat TA bimbingannya itu udah tinggal ke bikin kuesioner gitu. Kalau apa namanya tuh si ininya belum layak untuk dibuat, si proposal TA-nya belum layak untuk dibuat, saya nggak akan ACC. Karena nanti riweuh gitu. Makanya harus diputuskan dari sekarang. Ini masih di bab 1 loh, Jehan. Iya, Bu. Jadi gimana, Bu? Ya itu kan pilihannya semuanya ada di Jehan. Cari data yang sesuai dengan loyalitas kalau pengen loyalitas. Kalau enggak ya ganti, jangan maksain gitu. Kalau nggak nemu-nemu datanya, kan itu. Kecuali kalau misalkan tadi kekeh pengen loyalitas si variabel Y-nya, ya sok aku cari datanya. Gitu. Tapi kalau diganti variabel Y-nya tuh Kenapa? boleh. Bisa nggak? Ya daripada nggak maju-maju. Iya. Ya udah deh. Ya kan daripada nggak maju-maju, ini udah berapa kali bimbingan di bab 1 semuanya berkutat di data semuanya. Karena apa? Kenapa nggak berprogres? Karena Jehan nggak tahu apa yang harus ditulis, itu sih kalau saya lihat. Saya bilang cari data yang berhubungan sama loyalitas. Ini kasih bukan, karena pada saat saya tanya ternyata kontradiktif kan kemarin gitu, ya kan? Mungkin ngambil sama kayak punyanya siapa Rifdah kali ya, punyanya Rifdah tentang apa namanya itu data pengguna apa ya namanya itu marketplace, pokoknya berhubungan sama marketplace juga gitu ya, atau lupa deh saya gitu. Tapi kalau dia masuk bisa dipakai dengan data yang sama kan bisa memberikan informasi yang berbeda tergantung dari ya sisi kebutuhan kita gitu. Kan semalam kasih data yang ini oke saya okein gitu loh karena nggak jadi masalah mau data apapun jadi nggak jadi masalah asal kita bisa melihatnya bahwa itu support dengan pernyataan kita gitu. Oke. Oke? Iya, Bu. Oke, sip. Oke, selanjutnya Alia.
Kasih ya, Bu. Oke. Anju dulu, Bu. Boleh Anju, Bu? Anju boleh. Sok. Ya, Bu. Oke, kemarin apa Anju? Kemarin udah sampai mana? Anju? Kayaknya jaringannya Anju, Bu, bermasalah. Oh iya ya, nggak ada ininya. Oh oke, alih aja dulu. Anjunya udah ada, Bu. Maaf, Bu, tadi ini, Bu, reconnecting, Bu. Oke, kemarin apa revisinya? Yang bab 2 ini, Bu, si referensinya yang dari 2016. Oh, oke, coba lihat bab 2-nya. Tapi kan citasinya nggak gini. Iya, Nggak gini citasinya. masih salah ya, Bu. Iya, coba lihat buku panduannya. Citasinya kan nggak gini. Oke, skip. Terus apa lagi? Bab 2-nya belum saya ACC. Terus? Terus itu sih, Bu, kemarin juga karena citasinya salah, Ibu bilang sama kayak gitu. Kan dibaca nggak buku panduannya? Baca, Bu. Gimana coba citasinya? Kalau yang di tengah kalimat si tahunnya aja dikurangin gitu ya, Bu. Enggak, kan berarti nggak dibaca. Baca sih, Bu. Berarti kemarin baru bab 2? Iya, Bu, karena itu citasi. Sok perbaikin dulu, saya nggak mau baca. Biar termotivasi untuk memperbaiki. Kalau enggak, kalau saya bilang lanjut-lanjut nanti nggak akan diperbaiki. Iya, Bu. Sama ininya boleh dicek, Bu. Ininya apa? Itu Vi yang kerangka pemikiran. Oh, coba lihat kerangkanya. Ini Vi. Ininya apa variabelnya? Variabelnya faktor yang X-nya faktor budaya, sosial, pribadi sama psikologis, Bu. Yang Y-nya keputusan pembelian. Keputusan pembelian, oke. Ini berarti perilaku konsumen. Oke, terus ini perilaku konsumen, proses keputusan, oke. Iya, ini citasinya masih salah. Terus ini copy paste-nya nggak ada citasinya. Iya, Bu. Dari teori. Sok perbaiki dulu ah. Nanti baru kerasa pada saat ini, makanya saya khawatir ya buat yang ini teman-teman kalian yang sudah saya ACC dari hari Jumat, itu belum balik lagi karena plagiatnya besar. Karena kalau udah jadi tulisan, itu di kotak-katik itu pasti bingung. Gitu. Ini belum balik lagi, padahal tinggal plagiat loh. Dan setelah itu plagiat cetak kambing. Tapi belum balik lagi dari Jumat. Jumat berarti udah Sabtu, Minggu kan kita hari apa bimbingan lagi tuh. Terakhir tuh hari apa ya? Senin, Bu. Senin, Selasa tuh berarti belum balik kan, berarti mereka revisinya dari
Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, atau 4 hari belum balik lagi. Nah, saya khawatirnya juga gitu, karena saya nggak mau ACC. Ada nama saya di sana, soalnya kalau saya tanda tangan, plagiatnya besar, oh gimana dong? Gitu. Ya, sok perbaiki lagi. Iya, Bu. Oke. Udah, itu aja ya? Iya, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Oke. Kemarin apa? Kemarin itu Bu yang nunggu buku citasi yang kutipan Bu yang belum 2016, tapi saya masih belum semuanya Bu dibenerin karena masih nunggu buku dari Ibu. Oke, terus? Sama yang teori penghubung Bu, ini udah dimasukin. Coba lihat dari awal, Agak digedein coba, Alia. Nah, oke. Ini mah Armstrong semua. Ini menurut AMA dalam Kotler-Armstrong. Dalam Kotler-Armstrong. Kalau di sini, nah ini kan kemarin saya bilang minta diganti ya ininya ya, belum Ya, Bu. diperbaiki. Masih ini Bu. Terus yang ini juga menurut Kotler-Armstrong pemasaran merupakan hari yang atas apa? Pemasaran juga kan? Iya, Bu. Ini minimal 3 pendapat ahli dari sumber yang berbeda. Oh iya Bu. Gitu. Terus apa lagi? Ini saya nggak langsung cek ya, karena saya cek satu-satu ternyata juga sama kalian nggak dibenerin. Jadi capek ngapain. Pokoknya saya bilang ini salah gitu aja. Silahkan diperbaiki. Terus apa lagi? Sama yang kemarin Bu, yang dari bauran pemasaran ke brand, jadi bauran pemasarannya dihilangin Bu, jadi ke brand. Oh loh, brand. Ininya apa sih? Brand ambassador Bu. Oh, brand ambassador sama ininya, Y-nya? Purchase intention Bu. Oh, purchase intention. Oke. Oke, terus? Dan kemarin nambahin teori penghubung Bu. Oke, teori penghubungnya mana? Ini Bu, teori penghubungnya. Brand ambassador dalam penelitian dilakukan oleh Oke. Terus yang satunya lagi, udah ya, cuma 2 variabel ya? Iya Bu. Oke, terus udah? Iya Bu, itu aja kemarin Bu. Oke, ininya udah benar urutannya, tapi nanti ini boleh bikin bab 3, tapi kalau bab 2-nya nanti saya cek, setelah bikin bab 3, terus belum diperbaiki, nggak boleh lanjut ya? Oh iya Bu. Oke, sip. Oke, sudah? Iya Bu. Berarti udah selesai ya. Tolong di manajemen waktunya ini ya, dipakai agar tahu kapan maksimal harus mengumpulkan. Iya Bu. Gitu, ya. Apa namanya?
Sekali lagi saya sampaikan untuk cek plagiat itu walaupun sudah saya ACC si tulisannya, tapi akan saya cek plagiat gitu loh. Kalau plagiatnya besar akan saya kembalikan, nggak akan saya approve untuk si kambingnya. Ya, Jadi Bu. tolong itu juga diperhatikan gitu ya, karena waktunya tinggal sebentar lagi gitu, mepet waktunya gitu. Pengumpulan itu tanggal berapa? Tanggal 17 kan? Gitu. Berarti tinggal 3 hari lagi gitu. Coba dipikirkan 3 hari ini cukup nggak waktu. Dan tadi saya sampaikan kalau plagiatnya besar saya nggak akan ACC. Karena nanti kan di dalam proposal itu ada nama saya. Saya nggak mau nanti kok yang hasil mahasiswanya ngutip-ngutip sana, ngutip sini, ngutip sana, ngutip sini, plagiatnya besar kok di ACC. Gitu kan saya juga sebagai apa sih namanya itu akademisi ya gitu. Jadi malu kalau misalkan banyak plagiatnya gitu. Ya. Oke, Ya, Bu. kalau gitu ada yang ditanyakan dulu? Untuk bukunya, Bu, Oh ya, bukunya kemarin atau apa sih? Kotler Keller, Skip Kotler Armstrong, sama ada yang brand ya. Oke, sok yang nanti habis ini. Stephen Kanuk, Bu. Oh ya, Sigmund Kanuk juga ya, perilaku konsumen ya. Oke. Iya, Bu. Sip. Oke, ada lagi yang Udah. ditanyakan? Nggak ada. Udah. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Terima Ya, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.